Mu'alaf Yahya Waloni mengatakan bahwa Kristen itu lebih buruk daripada binatang. Benarkah demikian? Atau jangan-jangan justru sebaliknya? Yuk. Kalau di dalam Al-Quran kan disebut inna syarrat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Allahumma arhamna bil Quran. Memang kita dipanggil, dan itu bagi kita juga sebuah keberuntungan, ya, karena sudah ada kepastian masuk surga. Karena Tuhan sudah menjamin kita untuk bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kematian hanyalah pintu menuju kehidupan yang kekal, yang abadi, yang begitu indah bersama-sama dengan Tuhan kita di surga, yang begitu indahnya, teman-teman. Teman-temanku semuanya, kali ini saya ingin menanggapi, ya, sebuah ceramah yang saya pikir ini wajib saya counter, teman-teman, ya. Karena namanya Yahya Waloni ini semakin berani, teman-teman, ya, untuk menyebar-nyebar dusta di luar sana, begitu kan? Nah, dia berceramah, judul dari YouTube-nya itu, ya, kafir, katanya, kata si Yahya Waloni, kafir itu adalah binatang dan makhluk yang paling buruk di sisi Allah, ya. Jadi orang kafir itu adalah binatang, sama dengan binatang dan makhluk yang paling buruk di sisi Allah, katanya, teman-teman, ya. Sebenarnya saya males, ya, menanggapi celoteh-celoteh dia, ya, yang saya bilang najis gitu, ya, teman-teman, ya. Tapi bagaimana supaya apa? Lagi-lagi supaya orang yang mendengarkan dia itu tidak tersesat. Ini hukuman bagi orang munafik. Kafir sebenarnya nggak berani, Pak. Dari dulu nggak berani dia. Dia sadar dia cuma minoritas, cuma beberapa ekor. Kalau di dalam Al-Quran kan disebut inna syarrat dawabi indallahi lazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya binatang makhluk paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti saya dulu binatang, masuk Islam jadi Allahu Akbar. Yang keluar dari Islam manusia jadi itu fakta sesuai dengan penjelasan Mau marah sama saya? Tidak, jangan marah sama saya. Saya hanya menjelaskan apa yang ditentukan oleh Allah dalam ayat bahwa kafir itu derajatnya binatang. Karena Nabi mengatakan manusia itu diciptakan oleh Allah di antara susunan malaikat yang berakal tanpa syahwat dan binatang yang bersyahwat tanpa akal. Manusia kalah sifatnya, dikalahkan oleh keburukan sifatnya, akalnya dikalahkan dengan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih daripada binatang. Tetapi akalnya mampu mengalahkan keburukan sifatnya, maka manusia satu tingkat lebih dari malaikat. Coba perhatikan, dia profesor, dia doktor, dia rohaniawan, tapi tidak bisa membedakan mana hak, mana batil, mana agama yang benar. Jamaah saling bertanya, Ustadz, bisa-bisanya dia profesor kritis dalam ilmu sekuler, kenapa ilmu tauhid dia tidak bisa masuk Islam? Ini rahasia yang paling besar yang Allah berikan kepada umat Islam. Makanya dikatakan selain Quran surah Al-Mu'minun, ada juga Quran surah Al-A'la, qad aflahal man tazakka wa zakara rasma rabbih fasalla bal tusirunal hayyatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hasalafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau agama Islam ini tidak betul, pasti tidak melibatkan nama Musa, nama Isa, nama Sulaiman, nama Ibrahim. Justru agama ini bersumber dari para nabi. Jadi ada ustadz yang ngomong di TV One, saya pun kaget. Loh, 3 katanya agama Ibrahim. Artinya agama Ibrahim itu ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam. Apa nggak kacau cara berpikir begini? Sementara orang Kristen itu giat-giatnya, misinya adalah bagaimana supaya umat Islam murtad.
Agama yang bersumber dari Ibrahim cuma satu agama dan tertulis dalam Al-Quran, Qul ainani hadani Rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyamam millata Ibrahim hanifah wa makana minal musyrikin Qul aina solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah kami beriman, katakanlah kami beriman kepada Allah. Qul innani hadani, katakan Ibrahim, katakan Muhammad, Qul innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim, bahwa Tuhanmu mengajarkanmu kepada agama Ibrahim yang benar, dan Ibrahim bukanlah golongan orang-orang musyrik. Berarti agama ini terjadi ketika Rasulullah membawa Islam, mengajarkan ilmu tauhid 13 tahun di Mekah. Alhamdulillah, ini dari tadi sebenarnya. Masya Allah, sarap gahwah, tunggu masih panas. Ketika Rasulullah SAW membawa Islam, mendakwakan Islam di tengah komunitas Yahudi, orang ahli Taurat bertanya, Muhammad, agama apa yang kau bawa ini? Turunlah ayat tadi, Qul innani hadani, katakan Muhammad bahwa Tuhanmu mengajarkan engkau kepada agama Ibrahim yang lurus. Kenapa harus menyebut Ibrahim? Karena orang Yahudi paling hormat kepada bapak dari segala orang beriman, bapak dari segala para nabi. Abu Anbiya Ibrahim, Sayyidul Anbiya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu dari segala nabi, Sayyidul Anbiya Muhammad. Abu Anbiya, bapak dari semua nabi adalah Ibrahim. Makanya ayat itu turun, bilang Muhammad, Qul innani hadani Rabbi ila sirati mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin Qul aina salati wa nuzuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maksudnya apa? Jelaskan kepada ahli Taurat, ahli-ahli kitab, pendeta-pendeta ini, bahwa agama yang kau bawa ini adalah rangkaian silsilah daripada agama Ibrahim. Dan katakan bahwa salatmu, hidupmu, hidup dan matimu adalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Karena dianggap lain, orang Arab pada waktu menyembah Allah Al-Uzza dan Ilah yang disembah oleh Umar bin Khattab dan keturunannya dari nenek moyangnya, Al-Lata, Al-Uzza, Ilah. Jadi ada 4 dewa yang disembah. Di dalam Kristen pun, di dalam sekolah pendeta itu diajar semester 4 tentang Islamologi. Jadi bohong kalau pendeta tidak tahu Islam ini benar. Yang paling tahu setelah para nabi adalah pendeta-pendeta, ahli-ahli kitab. Cuma sekarang ini tidak jujur. Berpikir mereka, kalau kami masuk Islam pasti hilang insentif. Kalau kami masuk Islam hilang gaji besar. Kalau kami masuk Islam, kami orang Manado, kami orang Eropa, kami orang Amerika, tak punya hubungan nasab dengan orang Jawa. Allahu Akbar. Dia tidak tahu bahwa dalam Islam ini tidak ada suku kasta. Istatun yadkulunaro bisitatin, kata Nabi SAW, ada 6 golongan yang masuk neraka kan 6 perkara. Yang pertama, al-umara'u bil ju'uri, penguasa yang sewena-wena. Yang kedua, wal arabu bitasubi, orang Badui yang fanatis suku. Di dalam Islam ini tidak boleh fanatis suku. Makanya di dalam Islam ini ada Jawa, ada Kalimantan, ada Sulawesi. Bahkan berkumpul kemanapun, imam yang baca ayat tadi dalam Al-Quran sama dengan imam bule yang ada di Amerika. Tapi orang Kristen yang tidak bisa bahasa Inggris, kebaktian di Amerika, bingung dia. Pastornya mengatakan, my people you stand up please. Dia nggak ngerti apa ini maksudnya. Maksudnya berdiri. Suruh berdiri, nggak bisa berdiri karena tidak bisa bahasa Inggris. Tapi ketika imam dengan interval waktu, dengan ritme, tajwid, makhraj yang tepat, mengucapkan kalamullahi, mengucapkan suratul Fatihah, ya, maka jamaah makmum di belakang akan menjawab dalam interval waktu yang sama. Waladdallin, amin. Seirama dari ujung ke ujung dunia, ajarannya sama. Sekarang timbul pertanyaan, kapan Nabi Muhammad pernah ke Indonesia?
Kapan kira-kira? Dan kapan Nabi Muhammad pernah mengatakan sayalah Nabi, sayalah utusan yang terakhir? Tidak pernah. Tapi Isa yang mengatakan, Musa yang mengatakan di Bukit Tursina bahwa dia adalah Nabi, dia adalah Rasulullah. Bukan cuma Nabi, Muhammad ini juga adalah Rasul. Orang belum tentu jenderal, tentara, polisi belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti tentara dan polisi. Paham kira-kira? Tentara, polisi belum tentu jenderal. Jenderal sudah pasti tentara atau polisi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya nabi, tetapi beliau adalah Rasul. Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi panutan bagi kita. Kok dihina-hina oleh kafir sampai air Zam-Zam katanya? Oh, air Zam-Zam itu adalah PDAM Saudi Arabia. Hei goblok, kalau antum tidak mengerti, sejarah itu terjadi ketika penyeberangan antara Ibrahim. Kata Allah, tinggalkan negerimu yang Palestina, pergilah ke lembah Makkah yang tandus dan gersang. Istri satu-satunya tercinta yang mengikuti Ibrahim dari Palestina bernama Sarai. Kalau di Kristen tambah Sarai. Berangkat mereka menyeberang melewati Mesir karena Sarah ini cantiknya. Allahu Akbar. Ibrahim diberikan wahyu pada malam hari melewati Mesir, jangan akui itu istrimu, bilang saja adek. Karena Firaun ini maniak perempuan, suka kepada wanita, tapi karena istri Nabi dilindungi. Di Mesir inilah bertemu wanita yang namanya Hajar, Siti Hajar, atau di Kristen Hagar. Dirubah-rubah, Musa jadi Moses, Isa jadi Yesus, Allahu Akbar, Daud jadi David. Nah, kita juga begitu seringkali bertetangga dengan Kristen, anak lahir umur tanggal 25 Desember dikasih nama Siti Natalia. Ikut-ikut gaya kafir. Saya justru dari kafir masuk Islam. Nama saya Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang. Kenapa? Karena waktu masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Allahu Akbar. Mampus kau kafir. Roma nama menjadi Muhammad ya. Allahu Akbar. Makanya Pak De, biar kita miskin yang penting agama Allahu Akbar. Tenang jiwa, mantap jiwa. Allahu Akbar. Mana ada orang mau bawa mobil keliling? Saya di Roma oleh Allah. Dulu ketemu orang Islam pakai sorban begini, saya katakan taplak meja itu. Ketemu Yasser Arafat di Tel Aviv pakai sorban di kepala, saya bilang teman saya, Yusimen, please stable. Itu kau lihat di kepalanya, itu taplak meja. Sekarang saya pakai bukan taplak meja. Memang harganya murah di Tanah Abang 35. Tapi masuk Masya Allah, gamis 60.000. Enjoy, relax, enak, hati, I'm happy. Kata orang Solo, saya bahagia. Dengan kehidupan yang begini, dulu dari kaki sampai ke atas penuh all England, Europe style. Oh ya, jas-jas mahal sampai masuk peti mayat pakai jas. Dasi kupu-kupu berangkat ke neraka. Allahu Akbar. Orang Islam aja biar kaya bagaimana, Habibie baru berangkat ke rahmatullah. Prof Habibie lama di Jerman. Apa yang dia bawa di liang kubur? Tak ada. Khalaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Cuma amal. Oma saya waktu meninggal di Manado, oma saya, Bu, jangan tidur kalian mau panjang atau pendek ceramahnya? Tuh saya tanya ibu, panjang atau pendek? Lembut atau keras? Itulah makanya banyak keturunannya. Kalau di sana itu lembek, pendek lagi. Di Islam ini nih
Jadi ente kafir-kafir kalau melawan Islam tinggal di satu pulau 1 bulan 10 juta kau melahirkan baru imbang dengan umat Islam. Saya ini masuk Islam dan teman-teman mualaf lain karena kompetensi kemampuan intelektual kami sudah tidak mampu diterima. Bu, saya mau tanya ibu-ibu, jujur aja Bu, kalau bapaknya masih kencang, ibunya sudah nggak mampu, siapa yang angkat tangan? Udahlah Pak, cari aja lah yang lain. Sama dah kami ini, intelektual kami sudah tidak percaya kepada kebohongan Bible Chris, dan ruangnya sudah sempit, tak mampu memberikan pengetahuan sumbangsi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dunia. Al-Quran kaya dengan penemuan sains dan teknologi, bahkan dalam substansi teorinya mampu dikaji secara saintifik. Itu kitab yang rasional, sistematis, kontekstualis, teologis, and rasional. Saya kasih contoh. Ada seorang ahli yang masuk Islam menulis sebuah buku dalam bahasa Prancis, namanya Maurice Buclay, Dr. Maurice Buclay. Buku yang dia tulis, La Coran, la Bible at la Science Moderne. Dalam bahasa Prancis, La Coran, la Bible at la Science Moderne. Bible dan Quran memandang ilmu pengetahuan modern. Bukan satu ayat, bukan satu Quran, bukan satu ayat, tapi hanya satu kata beliau masuk Islam. Mana ayat itu yang saya baca tadi? Laqad khalaqnal insanan min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nutfah. Dia ini orang Perancis, agamanya Ortodoks Katolik, Kristen fanatis. Sudah Katolik Ortodoks. Dia katakan nutfah itu setelah diuji di laboratorium, nutfah itu adalah setetes mani yang mengandung berjuta-juta sel telur, dibuai, disimpan ke dalam ovum, atau dalam bahasa Al-Quran fi qorari makin, disimpan ke dalam kantong rahim yang kokoh. Relevan. Beliau berkesimpulan, kapan Muhammad sekolah fakultas kedokteran, spesialisasi ilmu kan? Kalau mau debat jadi, saya mau tanya, coba dong, hei kafir-kafir, tunjukkan sama saya. Oh, saya akan panggil kafir. Hei kafir-kafir, tunjukkan sama saya di mana satu ayat yang mampu memberikan temuan ilmiah terkait perkembangan sains dan ilmu pengetahuan teknologi. Tolong satu ayat saja. Kalau tidak, tak kencing-kencing di meja situ dia. Karena ruang dari Bible Kristen itu tail, ini kan semuanya omong kosong semua. Dari satu nama bilang ke nama lain. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Robertus, Capticus, Spiritus. Kalau tunggu dulu, memang bukan masalah humoristisnya. Kalau di Al-Quran kan tadi sudah jelas, yang saya baca tadi surat 19 itu melibatkan pelaku-pelaku saja sejarah. Pertama kali saya baca Al-Quran 8 tahun baru saya masuk Islam. Perhatikan ibu bapak, 8 tahun saya belajar Al-Quran baru saya masuk Islam. Ibarat buah, bukan karbitan. Masak dulu baru masuk. Satu keluarga, bukan karena mau kawin. Ini orang masuk Islam karena tetangganya Islam. Kami masuk Islam karena kajian ilmiah. Lalu laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi mayas'u ila siratin mustaqim. Allah berikan petunjuk jalan kebenaran yang menyimpan fakta tentang ilmu pengetahuan. Kalau ada, saya akan kembali ke Kristen. Saya akan kembali. Saya sudah baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Sudah saya bolak-balik. Al-Quran pun sudah 8 tahun saya hatamkan, baca. Akhirnya saya menemukan di detik-detik terakhir kalimat catatan kaki di footnote-nya. Istri Abu Jahal pembawa kayu api. Istri Abu Jahal pembawa kayu bakar. Kalau ditafsir secara alegoris, berarti dia orang kampung suka cari kayu bakar. Tetapi secara alegoris dijelaskan di footnote-nya, pembawa kayu bakar tukang fitnah, tukang pembawa, ya, provokator. Jelas. Nah, kalau anda kurang jelas dengan itu footnote-nya, ada ruang di dalam Islam namanya
asbabun nuzul, alasan diturunkannya kitab-kitab itu. Tadi saya jelaskan dalam 19 Maryam itu judul kitabnya Maryam melibatkan dia dan anaknya Isa Al-Masih. Komparasi, historis kritis, sistematika, budaya, antropologi linguistik sampai kepada penelusuran epistemologi, semuanya sempurna. Jadi tidak ada yang diragukan kebenaran Islam ini, nggak ada. Maka saya percaya kata Allah dalam Al-Quran, kami yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. La huda wa rahmatul lil mu'minin, sebagai pedoman sekaligus rahmat bagi orang-orang beriman. Apakah sifatnya cuma kepada orang Islam? Al-Quran dihadirkan hudal linasi wa bainati minal huda wal furqan, hadir kepada seluruh umat manusia. Ini sudah lewat waktunya, karena dikasih waktu 1,5 jam, saya berhenti pas 1,5 jam. Ya, sudah jam 9. Jangan ditambah. Konsisten. Ya, kalau jam 9 dengan mati lampu sebentar tadi. Nah, kalaupun ditambah berarti honornya harus. Ya, supaya kita ini dicap oleh jamaah Ustadz imanuhum fi amplopihim. Ceramah kalau dapat amplop gitu ya. Ya. Oh ya, ini ada, nantilah antum ya ngomong. Ada untuk pencarian dana panitia Gosam dakwah ini untuk kaus ya, kaus Save Palestina. Ya, kaus untuk apa Palestina, pembebasan Palestina, Save Palestina. Mungkin jemaah yang untuk membantu saudara kita yang tertindas di Timur Tengah sana bisa mengulurkan tangan dengan penuh keikhlasan membantu saudara-saudara kita melalui Gosam dakwah ini. Saya diundang di sini sampai 7 hari, insya Allah besok subuh juga masih ada jadwal. Jadi saya kira kita akan jumpa lagi nanti besok di waktu yang lebih baik. Saya dan istri berada di sini dalam rangka dakwah. Jadi sampai tanggal 7 besok pada jadwal subuh di masjid apa subuh? Masjid Asyakur di daerah seputar kota Solo ini juga. Jadi saya sampai tanggal 7 insya Allah akan berada di tengah-tengah jamaah yang ada di